Hai teman-teman semua, salam sukses selalu, selamat bertemu kembali. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya ada kedatangan dua kulkas LED teman-teman. Jadi kulkasnya seperti ini teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu kulkas yang kita akan perbaiki hari ini teman-teman. Baik teman-teman, jadi begini model belakang kulkasnya, seperti ini teman-teman. Ini kulkasnya, kulkas inverter teman-teman. Oke, tampak dari depannya seperti ini teman-teman. Ini seperti ini. Kulkas 6 rak teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua-duanya sama. Oke, seperti ini. Dan kulkas ini pemiliknya memakai untuk karena pemiliknya ini adalah pengusaha kemiri gelondongan, dan pemiliknya memakainya untuk mengawetkan kemiri teman-teman. Jadi menurut pelanggan saya bahwa kulkas ini tidak dingin, dan setelah kulkas ini diantar ke bengkel, dan saya mencobanya, dan dari indikator PCB-nya menyatakan bahwa kulkas ini mesinnya rusak. Jadi setelah itu saya menghubungi pelanggan saya dan saya konfirmasi bahwa kulkas ini, kedua kulkas ini adalah masalahnya rusak mesin teman-teman. Dan saya perlu katakan lagi bahwa sebelum kita menggantikan mesin ini, sebelumnya kita harus konsultasi dengan pemilik kulkas dulu teman-teman, supaya pemiliknya mau seperti apa kita ganti, apakah dia harus menggantikan mesin seperti bawaan dari kulkas ini, itu tergantung dari pemiliknya. Dan kebetulan di sini dua kulkas ini saya konsultasi kepada pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan saya bahwa dia akan menggantinya dengan mesin non inverter teman-teman. Jadi di video saya kali ini saya ingin berbagi sedikit langkah-langkah awal bagaimana kita harus buat sebelum kita mengganti mesin tersebut teman-teman. Dan saya perlu katakan lagi bahwa kulkas ini pipanya saya sudah cek dan semuanya itu aman. Jadi mungkin teman-teman mau melihat bagaimana cara saya untuk mencek pipa kulkas ini dan kita memastikan bahwa pipa itu masih baik atau tidak, itu teman-teman bisa ikuti channel saya Expert Electrical Pendingin, dan bantu juga subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman atau juga orang lain teman-teman, karena kita berbagi hal yang positif itu lebih baik. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi mari kita lanjutkan proses pengerjaannya. Jadi di sini seperti saya katakan tadi bahwa sebelum kita mengganti sebuah kompresor yang rusak, menggantikan dengan kompresor yang baru teman-teman, yang pertama langkah-langkah yang harus kita ambil sebelum kita memasang kompresor yang baru teman-teman. Jadi seperti di video ini, kompresor yang baru seperti yang lama seperti ini teman-teman. Jadi kita cabut. Oke. Kita cabut seperti ini teman-teman. Kemudian kita menyiapkan kabel. Kita menyiapkan kabel teman-teman. Oke. Dan kita mengambil kompresor yang baru teman-teman. Jadi kompresornya ada kotaknya ya teman-teman. Ini kompresor baru seperti ini.
Ini ada kelengkapan semua, mur, molting, juga alat-alat kelengkapan yang lain. PTC relay, kapasitor semua juga ada. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan video kita. Jadi sebelum teman-teman menggantikan mesin yang baru, itu langkah-langkah awal itu teman-teman harus lakukan dulu. Apa yang teman-teman harus lakukan? Yang pertama, teman-teman harus mengecek olinya ini, karena oli bawaan dari toko itu, ya mungkin dari toko mempunyai ukuran yang seperti itu, tapi berdasarkan pengalaman saya merasanya itu kurang teman-teman. Jadi saya harus tambahkan oli, dan di sini saya sudah menambahkan olinya teman-teman. Mungkin teman-teman teknisi sudah tahu bagaimana sukatan olinya, ukuran olinya, dan saya sudah menambahkannya. Dan yang berikut, sebelum kita pasang kompresor baru ini di sini, di kulkas yang lama yang kita mau ganti mesinnya, yang paling penting teman-teman harus tes kompresor ini dulu. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Karena kompresor ini baru, teman-teman baru membelinya di toko, dan ketika teman-teman langsung pasang di sini dan teman-teman tidak mencobanya, dan ketika ada masalah dan pipanya semua ini teman-teman sudah las, itu garansinya hilang teman-teman. Untuk itu saya katakan di sini bahwa langkah ini paling penting sebelum teman-teman itu menghadapi resiko yang lebih besar. Jangan sampai teman-teman belum mencobanya, dan ketika teman-teman pasang mesin ini di kompresor yang mau digantikan mesinnya, dan ternyata kompresornya itu bermasalah. Jadi sebelum kita menggantikan dengan kompresor yang baru, kita harus terlebih dahulu untuk mencobanya sendiri. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman mau menggantikan kompresor ini, langkah-langkah ini saya sharing untuk teman-teman, supaya sebelum teman-teman menggantikannya itu, teman-teman sudah bisa pastikan bahwa kompresor ini masih baik. Jangan sampai kompresor kita sudah pasang, kita sudah las pipanya, lalu ketika kita mau mengoperasikannya, kulkas ini ternyata menghadapi masalah, mesin ini ternyata bermasalah teman-teman, dan garansinya itu hilang teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengembalikan ke toko atau mengklaim garansinya, karena pipanya tersebut kita sudah las. Jadi yang paling penting kita harus mencobanya. Jadi saya mencobanya seperti ini teman-teman. Kita akan isolasi kabelnya dulu, kita bisa mencobanya. Oke. Jadi di sini ada, sewaktu saya membeli mesin ini, itu bawaan dari toko itu sudah ada teman-teman. Jadi overload, PTC relay dengan kapasitor. Jadi cara pasangnya itu seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mengecek kompresor ini, apakah kompresor ini baik atau tidak. Oke. Kita sama-sama melihatnya supaya ketika teman-teman mau menggantinya juga tidak terjadi masalah yang mungkin bisa merugikan teman-teman. Karena yang seperti kita ketahui bahwa mesin ini harganya tidak murah teman-teman. Mesin ini harganya cukup mahal. Dan tadi saya katakan bahwa kenapa olinya itu saya harus tambah teman-teman, karena kasus sesuai pengalaman saya, kompresor seperti ini itu masalahnya itu selalu pistonnya lecet dan kemudian kumparannya terbakar.
Jadi saya menganalisa sendiri bahwa kemungkinan itu salah satu penyebab adalah olinya kurang. Karena apa olinya kurang? Ketika kulkas ini beroperasi, sirkulasi freon itu akan berjalan dengan sedikit oli, dan oli itu akan masuk ke dalam pipa-pipa kulkas semua. Dan kalau dia lambat kembali ke tabung, maka disitulah terjadi efek gesekan piston karena olinya kurang. Jadi di sini solusinya bahwa saya ada menambahkan sedikit oli lagi. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Kita mencobanya. Oke. Jadi ini ampere meter saya untuk menguji ampernya, dan PTC-nya semua sudah saya pasang. Jadi sekarang kita coba teman-teman. Oke. Oke teman-teman, 0,7 ampere teman-teman, 0,7. Oke. Dan pipa dorongnya ini baik, pipa isapnya juga baik teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba tes pipa isap itu harus tutup satu dulu, kemudian rasa di sebelah. Oke, ada. Kemudian di sebelahnya juga sama. Oke. Jadi ini artinya kita mencoba mesin kulkas yang baru sebelum kita memasangnya ke kulkas yang mau diganti mesinnya teman-teman. Maksudnya apa? Supaya ketika dalam proses selesai kita memasangnya, belum kita sudah tahu apakah ini kompresor ini baik atau tidak. Jangan sampai kita sudah pasang dan pipanya kita sudah las dan garansinya hilang teman-teman. Mau audio tulah konten deh, mau ligang lagi. Oke teman-teman, jadi mari kita lanjutkan proses pengerjaannya. Jadi di sini seperti saya katakan tadi bahwa sebelum kita mengganti sebuah kompresor yang rusak, menggantikan dengan kompresor yang baru teman-teman, yang pertama langkah-langkah yang harus kita ambil sebelum kita memasang kompresor yang baru teman-teman. Jadi seperti di video ini, kompresor yang baru seperti yang lama seperti ini teman-teman. Jadi kita cabut. Oke. Jadi cabut seperti ini teman-teman. Kemudian kita menyiapkan kabel. Kita menyiapkan kabel teman-teman. Oke. Dan kita mengambil kompresor yang baru teman-teman. Jadi kompresornya ada kotornya ya teman-teman. Ini kompresor baru seperti ini. Ini ada kelengkapan semua, mur, molting, juga alat-alat kelengkapan yang lain. PTC relay, kapasitor semua juga ada. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan video kita. Jadi sebelum teman-teman menggantikan mesin yang baru, itu langkah-langkah awal itu teman-teman harus lakukan dulu. Apa yang teman-teman harus lakukan? Yang pertama, teman-teman harus mengecek olinya ini, karena oli bawaan dari toko itu ya mungkin dari toko mempunyai ukuran yang seperti itu, tapi berdasarkan pengalaman saya merasanya itu kurang teman-teman. Jadi saya harus tambahkan oli, dan di sini saya sudah menambahkan olinya teman-teman. Mungkin teman-teman teknisi sudah tahu bagaimana sukatan olinya, ukuran olinya, dan saya sudah menambahkannya. Dan yang berikut, sebelum kita pasang kompresor baru ini di sini di kulkas yang lama yang kita mau ganti mesinnya, yang paling penting teman-teman harus tes kompresor ini dulu. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Karena kompresor ini baru, teman-teman baru membelinya di toko, dan ketika teman-teman langsung pasang di sini dan teman-teman tidak mencobanya, dan ketika ada masalah dan pipanya semua ini teman-teman sudah las,
itu garansinya hilang teman-teman. Untuk itu saya katakan di sini bahwa langkah ini paling penting sebelum teman-teman itu menghadapi resiko yang lebih besar. Jangan sampai teman-teman belum mencobanya, dan ketika teman-teman pasang mesin ini di kompresor yang mau digantikan mesinnya dan ternyata kompresornya itu bermasalah. Jadi sebelum kita menggantikan dengan kompresor yang baru, kita harus terlebih dahulu untuk mencobanya sendiri. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman mau menggantikan kompresor ini, langkah-langkah ini saya sharing untuk teman-teman supaya sebelum teman-teman menggantikannya itu, teman-teman sudah bisa pastikan bahwa kompresor ini masih baik. Jangan sampai kompresor kita sudah pasang, kita sudah las pipanya, lalu ketika kita mau mengoperasikannya, kulkas ini ternyata menghadapi masalah mesin ini ternyata bermasalah teman-teman, dan garansinya itu hilang teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengembalikan ke toko atau mengklaim garansinya karena pipanya tersebut tidak sudah las. Jadi yang paling penting kita harus mencobanya. Jadi saya mencobanya seperti ini teman-teman. Kita akan isolasi kabelnya dulu. Kita bisa mencobanya. Oke. Jadi di sini ada sewaktu saya membeli mesin ini, itu bawaan dari toko itu sudah ada teman-teman. Jadi overload PT Serile dengan kapasitor. Jadi cara pasangnya itu seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mengecek kompresor ini, apakah kompresor ini baik atau tidak. Oke. Kita sama-sama melihatnya supaya ketika teman-teman mau menggantinya juga tidak terjadi masalah yang mungkin bisa merugikan teman-teman. Karena yang seperti kita ketahui bahwa mesin ini harganya tidak murah teman-teman. Mesin ini harganya cukup mahal. Dan tadi saya katakan bahwa kenapa olinya itu saya harus tambah teman-teman. Karena kasus sesuai pengalaman saya, kompresor seperti ini, itu masalahnya itu selalu piston. Pistonnya lecet dan kemudian kumparannya terbakar. Jadi saya menganalisa sendiri bahwa kemungkinan itu salah satu penyebab adalah olinya kurang. Karena apa olinya kurang? Ketika kulkas ini beroperasi, sirkulasi freon itu akan berjalan dengan sedikit oli, dan oli itu akan masuk ke dalam pipa-pipa kulkas semua, dan kalau dia lambat kembali ke tabung, maka disitulah terjadi efek gesekan piston karena olinya kurang. Jadi di sini solusinya bahwa saya ada menambahkan sedikit oli lagi. Oke teman-teman, mari kita lanjut, kita mencobanya. Oke, jadi ini ampere meter saya untuk menguji ampernya, dan PTC-nya semua sudah saya pasang. Jadi sekarang kita coba teman-teman. Oke. Oke teman-teman. 0,7 ampere teman-teman. 0,7. Oke. Dan pipa dorongnya ini baik. Pipa isapnya juga baik teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba tes pipa isap itu harus tutup satu dulu. Kemudian rasa di sebelah. Oke, ada. Kemudian di sebelahnya juga sama. Oke. Jadi ini artinya kita mencoba mesin kulkas yang baru sebelum kita memasangnya ke kulkas yang mau diganti mesinnya teman-teman. Maksudnya apa? Supaya ketika dalam proses selesai kita memasangnya, belum kita sudah tahu apakah ini kompresor ini baik atau tidak. Jangan sampai kita sudah pasang dan pipanya kita sudah las dan garansinya hilang teman-teman.
Oke teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk kita kembali ke channel saya. Jadi ini adalah mesin yang baru teman-teman, masih dalam dos. Dan kebetulan tadi kulkas yang pertama itu saya sedang buat, tapi minta maaf karena ada pelanggan yang datang, sehingga saya masih melayani pelanggan, sehingga videonya tidak dilanjut teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama melihat video ini. Sama-sama buka teman-teman. Oke, kita sama-sama membukanya. Ini masih dalam kotak teman-teman. Membukanya sama-sama. Ini adalah kompresor baru teman-teman. Oke. Ini adalah barang-barang itu serinya. Dan ini adalah kompresor teman-teman. Oke. Jadi kompresornya seperti ini. Ini teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa sebelum kita menguji cobanya, kita harus mencobanya dulu. Jadi di sini saya coba pasang kapasitornya. Kapasitornya seperti ini teman-teman. Jadi kita pasang ini, nanti kabel yang dari arus itu satu masuk di atas, dan ini kapasitornya satu di bawah. Kemudian yang kabel satunya itu kita tusuk di sebelah teman-teman untuk running, starting. Oke teman-teman, sudah. Dan ini overloadnya. Oke, ini kita pasangkan overloadnya. Oke, dan ini PTC-nya kita pasangkan. Oke. Kemudian kabel ini satu kita masukkan ke overload. Perhatikan baik-baik teman-teman. Satu kita masukkan ke overload. Dan satunya kita masukkan ke PTC teman-teman, PTC relay. Oke. Sudah teman-teman. Oke, kita cabut. Lalu seperti saya katakan tadi bahwa kompresor baru ini selalunya di dalamnya itu ada oli teman-teman. Dan itu mungkin dari pabrik sudah mengisi oli, tapi kalau menurut saya itu, menurut pengalaman saya itu, saya harus tambah oli teman-teman. Karena oli ini sepertinya tidak cukup. Karena sesuai dengan kasus-kasus yang saya alami selama ini, kalau oli tidak cukup itu, mesin yang model seperti ini itu biasa dipakai di kulkas sarf teman-teman. Kulkas sarf. Jadi saya tambah oli teman-teman, tambah tidak banyak, kurang lebih seperti ini. Teman-teman, saya isikan. Ini oli baru teman-teman ya. Ini. Jadi saya tambah oli secukupnya saja, karena saya tidak mau nanti suatu saat mesin ini kurang oli. Karena saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa ketika freon itu berjalan, oli itu akan mengikuti freon. Dan kalau oli itu banyak yang terjebak di dalam evaporator atau kondensor, maka di mesin itu olinya akan sedikit, dan itu bisa menyebabkan
kulkas pistonnya rusak teman-teman. Jadi kita cok teman-teman. Kita coba ambil ampere meternya, kita tes. Oke. 0,7 teman-teman. Oke. Ini artinya baik, kita tes, kita dorong, baik. Kita isap, ini juga baik. Kita cabut selang ini, kita tes. Kedua pipa isap ini, kita tutup satu, tes sebelah. Oke, baik. Kemudian tes yang sebelah. Oke, baik. Oke, ampernya baik, 0,7. Oke, kita matikan. Oke. Dan sekarang selanjutnya kita akan pasang kompresor ini di kulkas teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke, saya pindahkan ini dulu teman-teman. Dan saya akan membuka mesin yang lama ini teman-teman. Oke. Klipnya ini tinggal dicungkil saja lalu ditarik teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Lalu murnya ini kita buka. Minta maaf teman-teman karena saya sendiri, jadi videonya ini tidak bisa di zoom karena juru kameranya tidak ada. Oke, lalu kita ambil karetnya teman, karetnya ini kita ambil, lalu kita pasangkan di kaki kompresor tersebut teman-teman. Ini karet kaki kulkas kompresor yang baru. Oke, kemudian kita pasangkan ke pangkuannya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, saya cabut dulu. Sini ada karet lama yang masih tertinggal sehingga dia mengganjal. Oke, sudah. Oke, proses selanjutnya yaitu kita melas ini teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman melasnya ini, pipa ini harus diamplas dulu. Tujuannya dia bersih dari catnya, sehingga sebentar dalam proses pengelasan itu dia tidak bermasalah. Karena kadang nanti ketika ada cat dan itu bisa mengurangi kualitas dari hasil kerja las kita teman-teman. Jadi seperti ini saya sudah membersihkannya teman-teman. Oke, mungkin saya videonya saya zoom sedikit supaya lebih jelas ini teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Oke, kemudian saya menghidupkan LPG teman-teman. Oke, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian pipanya ini kita masukkan ke pipa dorong teman-teman. Seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian kita siapkan boraks, kawat las, pemantik. Kita siap untuk melasnya teman-teman. Oke. Jadi kita melasnya dengan gas teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan cara kerja saya ini. Saya punya borak ini sebenarnya borak cair, cuma tumpah. Jadi airnya jadi kita harus bakar dulu supaya boraknya bisa melekat di kawat las teman-teman. Oke, inilah langkah-langkah keselamatan. Saya harus menutupi bawahnya dengan plat teman-teman. Ini plat dari evaporator bekas. Lalu saya melasnya teman-teman. Oke, seperti ini.
saya cara melas saya teman-teman, saya tidak menggunakan kawat las terlalu banyak karena saya punya alasan teman-teman. Saya tidak menggunakan kawat las terlalu banyak karena saya punya alasan. Oke teman-teman, jadi sudah siap proses pengelasan. Saya merapikannya sedikit supaya kelihatan lebih rapi. Oke. Sudah. Di sini saya sudah melasnya teman-teman. Lalu kemudian saya memasangkan kabelnya teman-teman. Jadi kabelnya seperti ini. Saya sudah menyambungkannya tadi dan kita pasang saja kabelnya. Oke. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan video saya ini sampai dengan proses melas pipa vakumnya saja teman-teman. Dan saya perlu jelaskan di sini bahwa kebiasaan saya kalau saya mengganti mesin seperti ini, saya tidak flashing teman-teman. Semuanya itu karena saya juga punya alasan kenapa saya tidak mau flashing. Jadi ketika saya mencek sebuah kompresor itu rusak, dan ketika saya mencek pipanya semua juga tidak bocor, itu ketika saya mengganti mesin ini saya tidak flashing. Karena apa? Semua di dalam itu bersih teman-teman, kecuali kulkas itu bocor, itu saya harus flashing. Karena kulkas itu bocor di dalam, yang di tempat bocor tersebut pasti ada masuk benda-benda asing atau kotoran, sehingga kebiasaan saya kalau kulkas itu bocor baru saya flashing. Tapi kalau kulkas mesin rusak, saya hanya mengganti mesinnya saja dan saya tidak flashing. Jadi ini proses saya mengelas pipa vakumnya, dan ini juga pipa dorongnya sudah selesai. Jadi tinggal saja kita pasang pipa hisapnya. Kebetulan pipa hisap saya ada dua, dan dua-duanya itu sudah terpakai, makanya kita tunggu yang satu itu sudah dingin, sudah normal, baru kita potong pipanya, kemudian kita akan pasang ke sini. Jadi mungkin ini saja, sekian informasi dari saya. Kalau teman-teman mau lihat proses pengisian freon saya, silakan teman-teman ikuti saya di channel saya Expert Electrical Pendingin, supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara proses kerja selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah las. Jadi yang pipa yang dua ini juga nanti kita las kembali teman-teman. Proses kerjanya sama, kita las seperti ini. Oke. Jadi mungkin ini saja sedikit saya berbagi dengan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan salam sukses selalu. Salam hebat luar biasa. Terima kasih teman-teman.